Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ali in Tips, inspirasi dan tips. Kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman tentang kulkas. Hal yang harus diperhatikan teman-teman ketika memiliki kulkas. Ya, ayo ikuti videonya. Ya, jadi teman-teman, ketika freezer ini keadaan penuh dengan es, ya, itu yang harus dilakukan itu kita mengurangi atau pengaturan suhu yang ada di sini, ya. Ya, ini langkah yang terbaik dan yang paling tepat. Ya, tidak boleh menggunakan pisau ya, untuk menyongkel ini, ya, nggak boleh, ya, menyongkel es yang ada di sini itu karena ini itu ternyata merupakan freon, jalur freon, ya. Kalau terkena pisau nanti dia akan bocor, atau terkena benda tajam dia akan bocor. Ya, jadi yang terbaik adalah melakukan pengaturan suhu atau mengenalkan lagi posisinya, ya, agar esnya mencair, ya. Dan jangan khawatir, di sini kan kita ada penampungan air. Nah, ini yang fungsinya untuk menampung air yang di situ ketika suhunya direndahkan atau dinolkan. Ya. Ya, berikut saya akan memberikan contoh ketika jalur freon tertusuk oleh pisau, ya. Kita bisa menambalnya yaitu dengan menggunakan gabes, ya, gabes dari puntung rokok, ya. Kita ambil saja yang baru, ya, kita patahkan, kita ambil gabesnya saja, rokoknya kita buang karena tidak sehat, ya, teman-teman. Ya, nanti puntung rokok gabesnya ini kita gunain untuk menambal di sini, ya, yang bocor. Ya, ketika jalur freon ini dicongkel-congkel, ya, tanpa kita sadari kita telah menusuk jalurnya dan sampai bocor. Ketika teman-teman mengalaminya, teman-teman harus segera mematikan kulkasnya, ya, agar airnya tidak masuk ke jalur freon. Ketika airnya sudah masuk ke jalur freon, itu sangat susah untuk dibetulkan, ya, teman-teman. Jangan sampai menyesal, ya. Ya, kita kupas terlebih dahulu. Terus kita buka lemnya. Lemnya menggunakan lem G, ya, teman-teman. Langsung saja kita tempelkan di lubang yang bocor tadi. Nanti akan kita langsung tempelkan lem juga di sana. Ya, apabila teman-teman memang mengalami kesusahan untuk mencongkel, itu bisa menggunakan kayu lah, yang penting tidak tajam. Ya, ini kita sisir dulu, kita buang lapisan putihnya, ya, agar lemnya ketika menambal itu bisa merekat dengan sempurna. Nah, ini bisa menggunakan amplas juga untuk membuang cat yang putihnya ini.
Kemudian kita tempelkan nanti gabesnya di sini. Ya teman-teman bisa juga sih menggunakan tukang, tapi biayanya cukup mahal ya teman-teman, biaya menambal ini karena menggunakan alat las ya, menggunakan las aluminium ya, dan biayanya memang cukup mahal. Ini saya kasih tahu bagaimana caranya yang sangat murah ya. Ya apabila teman-teman mengalami hal seperti ini, ya alangkah baiknya kulkasnya harus langsung dimatikan. Ya, karena sistem dari freon ini menghembuskan nafas dan menarik gitu. Jadi seperti orang bernapas ya, kita tempelkan saja ya kira-kira seperti ini sampai menutup. Terus langsung kita kasih lem ya teman-teman. Ini gabusnya kalau lebih lembut lagi, lemnya lebih nempel lagi teman-teman. Ini saya salah memilih gabus ya, tapi enggak terlalu salah karena ini masih bisa digunakan dan menempel dengan rekat ya teman-teman. Ya memang ini agak keluar asap gitu memang. Ya kita tempelkan menggunakan lidi ya. Biasanya pengkristalan di freezer ini terjadi pada kulkas pintu 1 ya teman-teman. Kalau kulkas pintu 2 itu memang beda, di sana ada sistem sendiri yang membuat freezernya itu tidak mengkristal ya. Nah, ini mengkristal atau menggumpal lah. Jadi kalau di freezer pintu 1 itu memang sangat sering terjadi seperti ini, hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Ya, setelah kering nanti kita akan mencobanya ya teman-teman. Ya, kita akan mencobanya, disalurkan ke listrik dan kita coba, kita tes ya, kita raba-raba apakah masih bocor atau tidak ya. Karena kalau sudah tertusuk kayak gini, anginnya dan freonnya pun akan keluar gitu, karena ketika menghembuskan itu akan keluar dari lubang itu, ketika menarik itu akan menyedot. Tapi ketika teman-teman terkena kejadian seperti ini, alangkah baiknya langsung dimatikan agar air esnya itu tidak masuk ke jaluran freon itu ya, jalurnya yang sangat ribet. Ya kita cek, mau kita besarkan ya sampai pol, dan kita cek nanti agar kita tahu apakah tambalannya benar-benar kuat ya atau benar-benar tidak bocor. Ya kita raba-raba ya, kita cek ya benar memang alhamdulillah ini tidak bocor ya teman-teman. Ini sangat menarik ya, sangat murah meriah, tidak perlu mengeluarkan uang ratusan ribu, kita sudah bisa membetulkan kulkas sendiri di rumah.